wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ibu Syafira. Semoga kalian sehat selalu ya, dan dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kalian berada. Amin. Nah, kita mulai pembelajaran hari ini. Saya akan membahas ciri kebahasaan teks negosiasi dan langkah-langkah menyusun teks negosiasi atau membuat teks negosiasi ya. Nah, setelah minggu kemarin saya memberikan contoh dialog atau misalnya contoh teks negosiasi videonya, dan selanjutnya saya menjelaskan tentang pengertian teks negosiasi, fungsinya, lalu strukturnya ya, dan masih banyak lagi. Nah, sekarang hari ini saya akan membahas ciri kebahasaan teks negosiasi dan langkah-langkah menyusun teks negosiasi. Oke, baik, lanjut. Ciri kebahasaan teks negosiasi yang pertama itu menggunakan bahasa yang santun. Nah, biasanya ditandai dengan contoh kata-kata tolong, silahkan, cobalah, percayalah, dan bolehkah. Nah, itu ya. Yang kedua, terdapat ungkapan atau kalimat persuasi atau bahasa untuk membujuk. Contohnya, ayolah boleh turun harganya ya sedikit, 5.000 lah turunnya, misalnya itu ya contoh ungkapan persuasi atau bahasa untuk membujuk. Yang kedua, misalnya kalian membujuk negosiasinya dengan orang tua ya, dengan ibu misalnya, Bu, saya besok akan main ke rumah Nina, izinkan saya ya Bu ya. Nah, itu termasuk membujuk. Atau misalnya, Bu, saya boleh ya ambil uang 5.000. Nah, itu membujuk juga bisa. Nah, yang ketiga nih, ciri kebahasaan ketiga ini berisi pasangan tuturan. Contohnya seperti apa sih pasangan tuturan ini? Seperti kita mengucapkan salam, pasangan tuturannya itu pasti membalas salam. Seperti kita bertanya, pasangan tuturannya bisa menjawab atau tidak menjawab. Contoh dialognya misalnya bertanya nih, Pak, apakah di sini ada buah mangga misalnya. Oh, ada Bu, bentar ya, saya akan carikan. Atau misalnya, oh tidak ada Bu, buah mangga itu kosong. Nah, itu termasuk pasangan tuturan. Nah, yang keempat nih, ciri kebahasaan yang keempat, keputusan atau kesepakatan yang dihasilkan tidak merugikan dua belah pihak. Jadi dalam teks negosiasi tidak ada pihak yang dirugikan ya. Itu yang keempat ciri kebahasaan teks negosiasi ya. Nah, selanjutnya yang kelima, menggunakan pronomina, yaitu kata ganti. Nah, di sini contohnya ada kata ganti orang. Yang pertama, orang pertama yaitu saya, aku ya. Nah, yang kata ganti orang kedua yaitu kami, kamu ya. Nah, itu termasuk pronomina. Nah, itu ya yang kelima. Dan yang keenam, menggunakan kalimat langsung. Nah, kalimat langsung biasanya ditandai tanda petik 2 di atas ya, seperti dialog ya. Contohnya nih saya tuliskan di atas ya. Nah, seperti ada di dialog-dialog ya. Nah, di negosiasi pasti ada. Misalnya dialog papa nih ya, tulisannya papa. Papa titik 2, misalnya langsung tanda petik berkata misalnya, baik nak, silahkan bawa uangnya di atas meja. Nah, diakhiri juga dengan tanda petik 2 di atas. Nah, itu termasuk kalimat langsung atau dialog ya, kalimat-kalimat yang biasanya kita lontarkan. Nah, yang selanjutnya bersifat memerintah dan memenuhi perintah. Karena teks negosiasi adalah tawar-menawar ya, berarti sudah pasti ya, satu pihak ada yang memerintah dan ada yang memenuhi perintah. Contohnya bisa menentukan waktu, meminta waktu sebentar misalnya. Bisakah saya minta waktu Bapak sebentar? Nah, itu contoh perintah ya, atau meminta sesuatu. Sering ditandai kata-kata minta, harap, mudah-mudahan ya, itu. Nah, itu ya kaidah teks negosiasi ya, kaidah kebahasaan teks negosiasi. Nah, yang selanjutnya langkah-langkah menyusun teks negosiasi atau menulis teks negosiasi. Nah, langkah-langkah membuat teks negosiasi yang pertama itu menentukan tujuan. Nah, di sini kita akan melakukan negosiasi itu untuk apa? Jadi harus menentukan tujuannya dulu ya. Tujuannya apa? Misalnya kita tujuan awal negosiasi itu jual beli barang ya, seperti
contoh video kemarin yaitu jual beli buah, yaitu makanan. Terus atau misalnya minta cuti kerja atau minta penempatan tempat kerja, tenaga kerja kita, misalnya kalian nego nih sama bos kalian, bos saya ingin jadi sekretaris ya, itu kan termasuk ini ya, meminta atau tujuan untuk negosiasinya itu apa gitu. Yang selanjutnya, yang kedua, menentukan pihak yang berkaitan. Siapa saja yang akan diikut sertakan dalam bernegosiasi ini, siapa aja. Misalnya kita akan kayaknya kita temanya mau jual buah-buahan, berarti ada pedagang ya, dan ada si pembeli, seperti itu ya contohnya. Yang ketiga, menentukan konflik, menentukan masalah apa yang akan kita bahas selama negosiasi ya, seperti tadi juga sama. Nah, yang keempat, menentukan solusi dalam penawaran, harus menemukan jalan keluar dalam negosiasi ya, jadi ada kesepakatan ada jalan keluar ya di antara kalian bernegosiasi. Yang kelima, menentukan model kesepakatan, contohnya misalnya kayak kemarin ya, oke, deal ya, harganya 55. Nah, itu menentukan model kesepakatan ya. Oke, baik Bu. Nah, itu sudah termasuk model kesepakatan. Nah, itu ya langkah-langkah dari membuat teks negosiasi dan kaidah kebahasaan atau ciri kebahasaan dari teks negosiasi. Nah, untuk tugasnya saya akan berikan di Google Classroom. Jadi, untuk pembelajaran hari ini saya cukupkan. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa dicatat ya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.